Oke, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan nama saya Yusuf Panjaitan dari Politeknik Manufaktur Astra, yaitu Prodi P4. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya, yaitu UTS rancangan nomor 1. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke, untuk soalnya yang pertama itu, bagaimana pendapat Anda terkait penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini? Oke, untuk soal yang pertama, jawaban menurut saya ya. Menurut saya, dari peningkatnya penggunaannya dikarenakan plastik merupakan suatu polimer yang umumnya berbahan dasar propylen, high density propylen, dan propylene chloride, polyethylene, polymethyl methacrylat, dan polistrena. Di sini bisa dilihat bahwa penggunaannya itu sangat-sangat mudah digunakan dan juga murah dan juga bagus dan terjangkau. Oleh karena itu, hingga plastik hingga saat ini banyak digunakan oleh kalangan industri maupun rumah tangga. Oleh karena itu, plastik sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan peningkatan pertumbuhan penduduk juga menjadi penyebab meningkatnya penggunaan plastik. Dari meningkatnya penggunaan produk saat ini dapat menyebabkan dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan karena banyaknya sampah plastik saat ini yang sulit terurai. Dan oleh karena itu, kita yang peduli akan lingkungan harus melakukan tindakan, yaitu melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle, untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Jadi saya berpendapat bahwa untuk penggunaan plastik ini yang sangat digarisbawahi, bahwa pertumbuhan itu yang pertama itu ya emang karena dia produknya sangat murah dan juga sangat-sangat murah, jadi banyak yang menggunakan, dan juga uh, pertumbuhan penduduk juga itu sangat mempengaruhi untuk penggunaan produk plastik ini semakin meningkat. Tapi bisa dilihat dari dampaknya juga, ini bisa mempengaruhi lingkungan juga yang tidak baik, dan juga bisa membuat lingkungan tidak baik. Karena kenapa? Banyak sampah-sampah yang kita lihat selama ini yang tidak bisa terurai karena sangat lama. Oleh karena itu kita harus melakukan 3R, reuse, reduce, recycle, yaitu kita melakukan penggunaan kembali, mendaur ulang, dan juga ya kita melakukan mengurangi penggunaan sampah atau plastik. Jadi di sini kita bisa belajar, kita harus melakukan edukasi juga untuk orang-orang supaya kita mengurangi penggunaan plastik dan juga penggunaan plastik dengan bijak lagi. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Oke, untuk yang nomor 2, jelaskan dengan produk yang Anda miliki terkait estimasi proses cetak injeksi. Oke, untuk yang saya buat ini adalah estimasi proses cetak injeksi. Yang untuk yang pertama itu adalah filling atau waktu pengisian pada waktu produk, yaitu 1 detik. Bisa dilihat dari estimasi proses cetak injeksi. Di sini saya 1 detik karena dia membutuhkan optimalisasi dalam waktu pengisian dan waktunya bisa lebih efektif dalam pengisian. Oke, untuk yang kedua itu adalah packaging atau pengepakan material. Dia membutuhkan waktu 2 detik. Jadi di sini waktu untuk persiapan untuk pengisian, untuk melakukan pelelehan. Dan untuk yang nomor 3 adalah di sini ada proses cooling atau pendinginan. Dia memerlukan waktu 4 detik dikarenakan ada proses pengisian material pada rongga terhadap cavity core. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Karena kenapa? Dia bisa lama, dia memerlukan waktu untuk pendinginan dari yang material itu mencair karena panas. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk ke bawahnya lagi ada plastification atau proses pembentukan, di mana di situ yang dari tadi panas cair itu ada proses pembentukan juga. Jadi dia materialnya itu
biji plastik berubah menjadi lelehan plastik dikarenakan kondisi panas di barrel, internal viscosity, dan diputar oleh scroll. Jadi di situ dia panas, terus dia dibentuk dan dia didinginkan. Dia membutuhkan waktu 3 detik. Oke, untuk nomor yang bagian kelima ada proses opening mold. Proses ini akan berlangsung ketika sistem cooling sudah selesai dan tahap pembentukan sudah jadi. Jadi sudah dari plastification dan cooling, selanjutnya mold opening. Jadi karena sudah selesai dari proses pendinginan dan pembentukan, selanjutnya melakukan opening. Jadi mold itu dia terbuka setelah melakukan proses cooling dan plastification. Oke, untuk yang bagian 6 adalah part injection. Jadi untuk part injection itu ada pelepasan material. Kegiatan ini akan berlangsung ketika benda kerja sudah selesai terbentuk dalam mold terbuka, di mana produk didorong oleh ejector pin. Waktu yang diperlukan yaitu 1 detik. Jadi setelah mold itu terbuka, dia didorong, produk itu didorong oleh ejector pin, melepaskan dari moldnya, dari cetakannya. Oke, untuk yang terakhir di sini ada mold closing. Jadi dari keseluruhannya, jadi ini yang terakhir yaitu menutup kembali mold yang sudah terlepas, terus dia tertutup. Waktu yang diperlukan yaitu 1 detik. Oke, itu mungkin dari penjelasan saya. Untuk yang nomor 3, jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan produk plastik berikut. Oke, di sini untuk yang pertama kita mendefinisikan produk. Untuk yang bagian atas ya. Jadi untuk yang pertama di sini kita lihat adalah market analysis atau analisis kebutuhan, yaitu melihat dari kebutuhan pasar dan juga kegunaan dari produk yang lebih terjangkau dan serta ramah digunakan. Oke. Jadi di sini kita, sebelum kita membuat sesuatu atau membuat produk, jadi kita harus melihat pasarnya terlebih dahulu, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kita tidak bisa asal untuk membuat, tapi benar-benar kita untuk di sini bisa mencari untung juga dari pembuatan produk kita. Oke, untuk yang kedua ada tim assembly atau pembentukan tim. Pembentukan tim untuk meninjau kembali produk yang akan diproduksi. Dalam pembentukan tim ini harus memperkirakan ukuran yang akan dibuat, properties dan estimasi dari produk tersebut. Jadi setelah kita melakukan survei atau melihat apa yang dibutuhkan pasar, kita sudah menentukan produk tersebut. Jadi yang kedua adalah tim assembly. Jadi kita menentukan tim yang akan kita bentuk untuk melakukan sebuah proses membuat konsepnya. Oke, untuk yang ketiga adalah konsep development, untuk mengembang konsep. Jadi di sini mengembangkan lagi konsep untuk produk sendok plastik dengan cara adalah menggunakan sketsa atau contoh produk yang belum diproduksi atau di dalam kurung prototype. Oke, untuk yang nomor keempat adalah sales forecasting, perkiraan harga. Nah, di sini kita melakukan perkiraan harga dengan cara mensurvei harga yang akan dijual di pasaran. Jadi kita tidak serta-merta menjual dengan mencari untung besar, tapi kita lihat lagi harga yang benar-benar cocok untuk di pasaran. Jadi masyarakatnya yang ada di sana atau orang yang menggunakannya juga benar-benar cocok bagi kita dan mudah dibeli, murah dan juga terjangkau. Oke, untuk yang kelima di sini adalah budgeting atau anggaran. Untuk anggaran sendiri menghitung biaya keseluruhan biaya material, mesin, proses sebelum diproduksi. Mengapa kita melakukan anggaran? Di sini benar-benar agak krusial. Untuk kenapa? Ya, penghitungan biaya di sini agak lumayan rumit. Jadi benar-benar harus benar-benar detail. Jadi material yang kita gunakan, mesin yang kita gunakan seperti apa, dan proses-prosesnya itu benar-benar harus benar dengan detail.
Setelah itu approval atau persetujuan. Jadi dari kelima tadi, ketika sudah dilakukan, mungkin akan dilakukan pengecekan keseluruhan konsep dan biaya sebelum memulai proses ke selanjutnya. Ketika sudah disetujui atau tidak, mungkin kita bisa lanjutkan ke desain produk. Nah, di sini desain produk yang pertama adalah detail design atau performance analysis, rapid prototyping, dan preliminary testing. Dalam kurung detail desain, bentuk geometris, pembukaan finishing, toleransi supplier, dan biaya. Perlu pertimbangan detail desain, performance analysis, rapid prototyping, dan preliminary testing dalam tahapan ini. Yang pertama ada design of assembly, desain untuk perakitan. Jadi kita mengidentifikasi komponen bentuk dari sendok plastik sebelum dilakukan perakitan. Kita harus melihat kembali bahwa komponen yang akan kita rakit atau kita buat. Dan untuk yang kedua ada design of manufacturing, desain untuk proses manufaktur, melakukan analisa pada desain produk sendok plastik sebelum dilakukan proses manufaktur atau proses produksi. Nah, kita harus menganalisa kembali sebelum kita mendesain apa aja yang kita akan buat atau kita lakukan proses manufacturing. Oke, untuk yang ketiga ada approval. Dari kedua tadi kita melakukan persetujuan. Jadi kita harus mempertimbangkan lagi desain yang telah dibuat, apakah benar-benar cocok bisa dibuat atau bisa diimplementasikan. Setelah itu yang dirancang sebelum diberikan ke bagian pengembang bisnis atau produksi. Setelah itu kita loncat ke pengembangan bisnis dan produksi. Untuk yang pertama, business development atau pengembangan bisnis. Di sini akan melakukan penentuan supplier dan melakukan order untuk pengembangan bisnis. Oke, di sini kita harus menentukan seperti vendor-vendor. Untuk apa? Kita bisa mengambil barang atau mengambil material dari vendor-vendor tersebut untuk mempermudah dalam pembuatan sendok plastik. Untuk yang kedua, tooling fabrication atau fabrikasi peralatan. Untuk di sini dilakukan proses desain dan proses pembuatannya yang menjadi inti dari sebuah fabrikasi. Oke, di sini untuk yang produksi planning atau perencanaan produksi, kita melakukan kegiatan produksi yang akan dilakukan untuk mengatur tata letak jalur perakitan, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur manufaktur. Jadi kita benar-benar merencanakan apa aja yang kita akan lakukan dalam sistem produksi. Jadi kita merencanakan kira-kira apa aja yang akan kita lakukan, semisal untuk pembuatan mold atau alat-alat yang kita buat seperti apa, mungkin seperti itu. Ya, untuk yang nomor 4 ada alpha test atau pembuatan contoh produk. Di sini mod sudah dibuat. Jadi kegiatan yang dilakukan yaitu pengujian terhadap produk dari serangkaian pengujian untuk memverifikasi tingkat kinerja, kepatuhan terhadap peraturan dan kepuasan penggunaan. Di sini kita membuat alpha test, jadi contoh produk yang telah dibuat. Jadi kita melakukan sebuah pengujian supaya apa produk ini benar-benar bisa digunakan untuk apa, untuk bisa dilanjutkan ke produk ke tahap yang selanjutnya. Oke, untuk quality dan training atau plans, kualitas dan rencana pelatihan, di sini staf operasi melakukan pengembangan detail rencana untuk prosedur pemeriksaan kualitas dan SOP. Jadi kita benar-benar di sini melihat lagi kualitas yang kita miliki dan kita membuat standar operasional prosedur. Oke, untuk yang nomor 6 approval atau persetujuan, kita melakukan persetujuan, melakukan pertimbangan kembali dari serangkaian terhadap pengujian dan pengecekan kualitas untuk bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, dari kelima tadi, terus kita melakukan persetujuan. Jadi apa yang kita lakukan seperti pengujian tadi, ketika sudah benar-benar bisa
untuk dilakukan ke tahap selanjutnya, mungkin kita bisa pergi lagi ke peningkatan skala dan peluncuran produk. Nah, dari bahan yang tadi yang sudah diuji, kita kemudian ke pilot production atau produksi percontohan. Di sini dilakukan produksi produk dalam jumlah terbatas untuk sampling dan uji coba produk. Nah, di sini kita produksi gimana produk ini, apakah masih bisa digunakan uh, untuk produksi massal, atau kita uji coba lagi untuk bisa lebih baik lagi. Untuk yang kedua ada beta install dan tes. Jadi produk beta dan uji coba. Produk beta diproduksi untuk digunakan oleh departemen pemasaran, tenaga penjualan, dan pelanggan utama untuk memastikan produk dapat diterima. Jadi di sini benar-benar beta ini semacam produk yang kita gunakan untuk kita pasarkan. Jadi sebagai contoh untuk dipasarkan ke orang-orang untuk memastikan produk ini benar-benar bisa digunakan. Oke, untuk yang nomor 3, approval atau persetujuan. Nah, di sini ada approval persetujuan dari kedua tahap dari peningkatan skala dan peluncuran produk. Jadi ketika sudah melakukan pilot production atau beta install, di sini tahapan terakhir sebelum dirilis. Jadi pembuatan produk sudah melewati dari berbagai uji coba sehingga produk bisa diproduksi massal. Oke, untuk yang ke nomor 4, produk rilis atau rilis produk, rilis produksi. Di sini produk benar-benar sudah bisa diproduksi massal dan dijual ke masyarakat umum. Mungkin itu penjelasan saya untuk yang nomor 3. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar-dasar desain produk. Untuk nomor 4, di sini yang di dalam buku, dalam pembuatan desain produk ini dipertimbangkan berdasarkan dasar-dasar desain produk meliputi yang pertama adalah keseragaman tebal dinding, yang kedua ada desain grip, yang ketiga ada boss dan gasset, yang keempat ada desain sudut tajam atau corner, yang kelima ada permukaan akhir dan tekstur, yang keenam ada sudut miring atau drop angle, yang keenam ada undercut, yang ketujuh ada ulir, yang kedelapan ada penamaan dan penomoran, yang kesembilan ada toleransi. Maaf, ini 10. Untuk pertimbangan yang digunakan dalam pendesainan produk, yaitu yang pertama ada yang saya gunakan di produk plastik, sendok plastik, yaitu yang pertama ada keseragaman tebal dinding. Jadi keseragaman tebal dinding, jadi produk ini harus benar-benar tebalnya seragam. Jadi benar-benar dia terbentuk dengan sama tebalnya, tidak ada yang berbeda. Untuk tebal dari sendok saya sendiri yaitu 1,5 mm dengan ketebalan yang sama. Untuk yang kedua yaitu desain sudut tajam atau corner. Di sini kita melakukan desain sudut tajam atau corner. Untuk desain dari produk sendok tidak ada sudut tajam untuk fungsional produk tersebut. Jadi benar-benar dia bisa dipakai. Oke, untuk yang ketiga ada permukaan akhir dan tekstur. Permukaan akhir yang digunakan yaitu diamond polish grade A1 dan tekstur netting. Bisa dilihat di sini ada tabelnya. Jadi saya menggunakan diamond polish grade A1 biar supaya dia lebih baik permukaan dari moldnya. Oke, untuk yang keempat, sudut miring atau draft angle. Sudut miring yang saya pakai itu adalah flash A1 dengan draft 0,5 derajat. Oke, ini saya ambil dari sini, dari surface finishing dari tabel. Oh ya, maaf, tadi untuk yang tekstur sampel mungkin bisa dilihat di sini ya. Saya menggunakan netting, jadi untuk teksturnya bisa 150 mikron.
Mungkin itu penjelasan saya dari saya. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan untuk nomor 5. Sekarang kita masuk ke nomor 5, yaitu perhitungan-perhitungan detail dari produk yang saya buat, yaitu produk senoplastik. Oke, untuk data produk sendiri, saya produk yang menggunakan senoplastik. Untuk material itu saya gunakan yaitu PS atau polisterin. Untuk dimensinya itu dia 160 mm. Untuk tebalnya itu yaitu 1,5 mm. Untuk silikatnya dia 0,40%. Untuk berat yaitu 5,6 gram. Tekanan resinnya itu dia 700 kg per cm kuadrat. Untuk data BP-nya sendiri, untuk harga produknya itu saya untuk sekali injek dia 140 ya. Untuk jumlah jam kerja efektif per harinya yaitu 6 jam. Untuk konversi jam kerja per hari ke detik yaitu 21.600 detik. Untuk cycle time sekali injek yaitu 30 detik. Untuk material sekali injek 0,0056 kg. Untuk material yang dibutuhkan dalam sehari yaitu 4032 kg. Untuk harga material sendiri saya ambil dari internet yaitu 33.660 per kilogram. Untuk harga material per hari yaitu 135.717 per kilo. Untuk harga operasional mesin PI atau plastic injection per jam yaitu 50.000. Untuk harga operasional mesin PI dalam sehari yaitu 300.000. Untuk harga operator per hari yaitu saya tentukan 150.000 per hari. Oke, untuk parameter produk di sini untuk material sendiri saya menggunakan material PS atau polisterin. Untuk produk quality-nya dia 1 juta per pieces. Untuk L part, W part, H part, A part, V part dan Howell saya ambil dari Inventor. Untuk L part sendiri dia 0,16, untuk W partnya dia 0,038, untuk H partnya 0,025, untuk A part substance-nya 0,005825, untuk V partnya dia 0,000395, untuk Howell-nya 0,0015. Untuk konversi $1 ke rupiah yaitu 14.351. Untuk perhitungan sendiri, untuk estimasi biaya cavities di sini cavities yaitu total biaya cavities, C cavities yaitu total biaya pengerjaan kontur, N cavities jumlah kontur, V cavities diskon yaitu potongan harga kontur. Untuk C cavity-nya itu saya 8.471.369. Saya ambil dari mana? Saya ambil dari sini. C cavities dari sini. Jadi C cavities itu jumlah dari C material, C cavity machining dan C cavity finishing. Dan untuk N cavities yaitu 4. Untuk F cavities diskon dia 0,72. Jadi totalnya segini 24.397.427. Oke, untuk tadi untuk C cavity materialnya saya dapat dari mana? Saya dapat dari H100. Dari mungkin saya bisa perlihatkan ke bawah. Jadi di sini perhitungan ini dia sudah otomatis karena saya pakai rumusan Excel. 170. Nah, untuk CKFT material yaitu 58.058. Untuk CKFT material sendiri dia diambil dari P cavities material, dari P cavity machining dan K cavity material. Untuk P cavity material sendiri saya dapat dari H115 atau 155 yaitu P cavity material seperti ini. Oke, saya balik lagi ke C cavity material lagi. Nah, jadi harga segitu.
Untuk cek aktivitas ini saya bisa dapatkan dari H291. Saya turun ke bawah. Nah, di sini cek aktivitas ini. Jadi cek aktivitas ini itu saya dapat dari penjumlahan dari TKT machining dan juga machining rate. Dan untuk satu lagi tadi saya atas lagi, untuk CKVT machining itu ada di H3 352. Nah, 352 di sini CKV machining saya yaitu 8.382.758 didapatkan dari sini. TKVT finishing dan finishing rate. Oke, mungkin saya kupas satu persatu. Dan tadi dari mana saya dapatkan KVT machining, KVT material. Mungkin saya harus cari dulu dari S170. Nah, dan saya akan kupas lagi dari satu persatu ya. Untuk VKVT material itu ada di 155. Jadi VKVT material itu didapatkan dari penjumlahan 0,16, 0,48 dan 0,035. Hasil dari perkalian LKVT, WKVT dan juga HKVT. Nah, untuk LKVT sendiri saya dapatkan dari H135. Nah, dari sini. Jadi 0,4, 0,025, standarnya itu 0,1, untuk maksnya itu dia 0,0010, dan untuk WKVT, jadi WKVT ya, dia H nya itu untuk yang LKVT ada di 124. Nih LKVT, jadi dari hasil perkalian total keseluruhan dari L part ditambah H part, di sini kita bisa lihat. Nah, oke, untuk kemudian sekarang kita ke H, dia ada di 145. Nah, semua itu dari konstanta tinggi KVT, nilai kali tinggi KVT dan H part. Oke, kita kupas satu-satu. Tadi dari LKVT dulu ya. Nah, ini keseluruhannya. L partnya tadi kan udah ada di atas. Ini W partnya, H part. H part itu ada di 171. 171. Nah, sini. Oke, udah ya. Sekarang kita kupas lagi ke CKVT machining. Ada di 291. 291. Oke, 291. Untuk CKVT machiningnya itu saya dapat dari machining rate itu di H58, ada di atas. Oke, nih dari sini, dan kemudian saya kali. Nah, lalu
CKVT mas ini. Oke. Itu sudah kupas tadi, jadi CKVT mas ini, terus material, dan juga finishing. Oke. Sekarang kita ke bawah. Nah, ke sini. Kita kupas ke tadi sudah material. Sekarang ke LKVT, BKVT, HVT, BKVT, untuk GKVT. Estimasi biaya material seperti ini. Tadi sudah saya ini. Oke, sekarang kita ke bawah untuk TKVT area. Ya, hasilnya dari sini. Oke, sekarang ke faktor kompleksitas kontur kaviti. Ini ada di atas semua ya. Dan tadi di parameter. Jadi untuk TKVT kompleksitinya yaitu 2,212. Nah, untuk faktor pemusinan sendiri saya pakai EDM. Kenapa? Karena itu terbesar, karena saya ambil dari buku appendix di David O. Kessmer. Nah, untuk faktor efisiensi pemusinan dia bisa sebesar 25%. Nah, sini KVT mas ini. Seperti ini. Nah, kita bisa langsung ke estimasi proses finishing. Saya menggunakan di sini yaitu diamond polish dengan finishing rate-nya 0,0005. Dan itu TKVT finishingnya. Untuk perhitungan biaya proses finishing, TKVT finishing adalah 11.950 dan air finishing rate ada 719.550. Nah, sini ada konstanta, ada mod untuk biaya mod base nya. Ini C mod nya yaitu 13 juta. Jadi dia sudah terhubung. Nah, di sini ada panjang mod. Panjang mod itu dia hasil perhitungan dari konstanta LKVT, LKVT. Lebar mod ada WKVT, ada NKVT, ada konstanta lebar. Untuk tinggi modnya sendiri ada konstanta tingginya ada 0,189, ada nilai tinggi kali ada 2. Untuk KVT nya 0,00285, H-modnya 0,00108. Jumlah KVT sepanjang atau selebar ukuran. Nah, seperti ini. Oke. Untuk estimasi biaya modifikasi dan perawatan, di sini ada CKVT-nya ada di H75, ada di atas. Untuk PKVT customisnya ada 0,02. Nanti saya akan jadi hasil pertambahan juga dan si modnya ada 13.223.319. Untuk konvensi pemakaiannya saya menggunakan two plate dan float runner karena penyesuaian dengan mesin plastic injection yang ada, dan juga pembentukan produk dan jumlah kavitasnya. Untuk kaviti sistem pendinginnya saya menggunakan straight line with
orange dan 50 karena penyesuaian dengan mesin plastic injection yang digunakan. Untuk convention step ejector, penggunaan rod ejector pins karena penyesuaian dengan produk yang silindris sehingga penggunaan rod ejector pins sudah cukup. Convention sistem struktural untuk additional support dan saya pembelian nomor additional support struktur and planer mold planning dikarenakan konstruksi dan struktural dari produk yang sederhana. Untuk total biaya moldnya seperti ini. Untuk CKP-nya ada di atas, untuk shell moldnya ada di 368. Nah seperti ini. Kasih kembali lagi ke masih terdapat. Nah ini untuk total moldnya. Saya bisa bawa langsung ke estimasi biaya part dan biaya mold per part. Saya menggunakan koefisien 400 karena dia tingkat keterangan rendah. Saya ngambil referensinya dari buku David Ockesmer dan saya total moldnya ada 47.873.560. untuk N totalnya 1 juta. Kontennya saya ambil 2 dari sini. Untuk biaya material per part, biaya material per part pipa itu adalah 0,0395. Untuk plastiknya material yaitu 894, cup plastiknya itu dari 33.660. Vivid paste-nya 1,25. Sini cold liner saya menggunakan cold liner karena kan dia sistem cold liner diambil saya dari appendix atau buku David Ockesmer. Masa jenis dan harga material yaitu 894, jadi kapasitasnya itu 33, terus 600 itu 660 dari atas. Dan untuk biaya proses per part yaitu cycle itu 10, NKVT 4, air molding machining ada 500, 66, 511. Untuk time-nya itu 3600 second per hour. Jadi kalau untuk saya proses per part itu 353. Untuk auto cycle-nya sendiri saya semi automatic molding with operator mode yaitu dia 2,5. Untuk faktor efisien ialah 2 karena menyesuaikan dengan mesin yang ada. Untuk sistemnya ada planer referensi dari appendix buku David Ockesmer. Ini seperti ini. Untuk waktu cycle saya konstannya 4, untuk awalnya 1, untuk recycle efisiensi 2,5, jadi saya dapatkan 10. Untuk biaya mesin molding seperti ini, konstantanya 47, konstanta 2 nya 0,073, peak length nya 186. Untuk konstantanya 2 kali peak length itu 13,6, nilai in adalah 4,7, nilai in F clamp itu 24,8, F machining 1,1, L molding machining itu $39,37. Untuk ke rupiah jadi 566,51. Untuk biaya mesin ini nilai dolar dikonversikan ke rupiah dengan dikalikan nilai tukar rupiah saat ini. Untuk gaya pencekamannya seperti ini. Total gayanya 75 juta. Untuk NKVT-nya itu 4, L part itu ada di atas, untuk B part-nya itu ada di atas juga. Dan saya jelaskan konversi gayanya itu 5.800, jadi iklimnya dapat 186. Untuk motor mesinnya itu 1,1 karena kenapa saya menyesuaikan dari buku appendix di buku David Ockesmer. Nah untuk faktor yieldnya itu seperti ini.
itu 0,98. Mungkin uh, segitu saja penjelasan saya. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya.